Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya Gals, di mana dalam channel ini tentunya membahas mengenai tentang teknologi yang dipakai oleh PSSI dan pelatih Sintayong untuk melihat kebugaran daripada pemain-pemain tim nasional Indonesia, terutama yang akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Nah, tentunya teknologi ini membuat kita baru tahu ya, terutama kami sendiri baru tahu ternyata memang ada teknologi yang digunakan oleh PSSI dan pelatih Sintayong untuk mengetahui sejauh mana kebugaran dari para pemain-pemain timnas yang bermain di kualifikasi Piala Dunia yang akan datang ataupun yang sudah dilakukan dalam kualifikasi Piala Asia U23 yang lalu, di mana kita ketahui bahwa kita lihat secara kasat mata memang pemain-pemain timnas kita ini secara tenaga kita tidak kalah dengan pemain-pemain dari negara lain, karena memang ini sudah diterapkan teknologi ini baik dalam seleksi pemain untuk masuk ke dalam timnas ataupun juga setelah masuk ke dalam timnas. Ya, teknologi ini tentunya baru digunakan ya di Indonesia selama kepelatihan Sintayong, dan kita tidak tahu negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand apakah juga menggunakan teknologi ini. Mudah-mudahan baru Indonesia yang menggunakan teknologi yang dapat mengetahui tentang kebugaran pemain melalui laptop ataupun handphone dari para official ataupun ke tim kepelatihan daripada Sintayong ini. Oke, untuk itu coba kita dengarkan channel dari Gals yang menceritakan tentang teknologi yang dipakai oleh tim nasional Indonesia baik dalam kualifikasi Piala Asia ataupun juga nanti yang akan dipakai dalam kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Ya, kita dengarkan video dari Gals, dan jangan lupa Anda subscribe channel tersebut, juga channel Gerbang 7 ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Harus diakui kalau progres timnas Indonesia semakin hari semakin menunjukkan arah perkembangan yang positif. Dengan komposisi pemain yang mayoritas dari Eropa, pada akhirnya membuat pola permainan yang semakin enak untuk dilihat. Yap, timnas Indonesia dinilai makin optimis menyongsong setiap pertandingan yang dilakoni. Namun dibalik berkembangnya performa timnas, ternyata diketahui ada peran penunjang lain di luar tangan dingin pelatih maupun staf. Dan sebagaimana diketahui, kalau timnas Indonesia sekarang memakai sebuah teknologi baru yang canggih dari Eropa. Ya dong, masa pemainnya udah kelas Eropa tapi teknologinya masih standar Tarkam, kan lucu. Tapi emang seberapa penting sih teknologi canggih ini berguna bagi performa timnas Indonesia secara umum? Mengerti kalau fisik adalah faktor yang paling diperhatikan Sintayong ketika pertama kali ditunjuk melatih timnas Indonesia. Yap, secara khusus, Coach Shin pelan-pelan ingin membenahi masalah fisik para pemain timnas yang sering banget letoy ketika memasuki menit 60-an ke atas. Bahkan bisa dibilang, porsi latihan fisik yang dominan itu masih menjadi fokus hingga sekarang. Intinya, setiap pemain yang ada di timnas harus mengikuti standar fisik yang udah ditetapkan. Kalau enggak, ya jangan harap bisa main. Yap, salah satu cara yang dilakukan oleh Coach Shin untuk meningkatkan kinerja fisik pemainnya adalah dengan mendatangkan pelatih fisik dari Korea Selatan seperti Shin Sang-gyu. Nah, nggak cukup mengandalkan pelatih fisik yang handal, di mana pada awal kedatangan Sintayong di timnas Indonesia, pada akhirnya disertai juga dengan penggunaan teknologi canggih untuk menunjang performa pemain. Yap, dalam pemusatan latihan pada bulan Februari 2020 lalu, ada hal berbeda yang ditunjukkan Sintayong, yakni penggunaan teknologi bernama SmartGate. Nah, SmartGate sendiri adalah teknologi yang digunakan spesifik untuk mengukur kemampuan fisik
fisik, kebugaran pemain, kecepatan serta kelincahan tiap pemain. Alat ini berupa tripod yang atasnya terdapat lampu. Semua data pergerakan pemain dari alat tersebut bakal langsung terekam dan terhubung ke komputer maupun gawai. Setelah itu data tersebut bisa dijadikan evaluasi buat analisis dan tim pelatih. Nah, rupa-rupanya teknologi ini ternyata baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Begitupun tahun 2021 ketika Sinteyong menggunakan teknologi jam tangan sakti yang terpasang pada setiap pemain timnas. Dikutip dari Bola Sport, dengan jam tangan itu Coach Shin mudah memonitor kadar air, massa otot, hingga jam tidur anak asuhnya. Jadi, jika ada yang membandel dan menyepelekan fisik, sang pemain bisa ketahuan. Mantap! Yap, sejatinya manuver yang digunakan Coach Shin dengan penggunaan teknologinya itu tentu patut untuk diapresiasi. Akan tetapi, Coach Shin sendiri ternyata bukan yang pertama kali. Pelatih sebelum Coach Shin seperti Luis Milla dan Simon McManamy juga sempat menggunakan perangkat teknologi untuk menunjang performa timnas. Akan tetapi, alat yang digunakan Luis Milla dan Simon McManamy berbeda dengan apa yang dipakai oleh Coach Shin. Luis Milla misalnya, pada saat membesut timnas, ia menggunakan teknologi bernama Action Cam, sebuah alat berupa kamera pintar yang berfungsi untuk memantau perkembangan pemain. Kemudian Simon yang sempat memamerkan penggunaan teknologi bernama GPS Spot Fast. GPS Spot Fast adalah sejenis alat berupa rompi hitam yang digunakan pemain. Fungsinya adalah untuk mengirimkan data soal pergerakan pemain, jarak tempuh berlari, dan kecepatan. Nah, data-data tersebut nantinya dikirim ke aplikasi yang terhubung ke smartphone. Secara garis besar, alat itu berguna untuk mengukur kemampuan seorang pemain dalam mengikuti sesi latihan. Penggunaan alat berupa rompi hitam tersebut sudah jamak dilakukan oleh beberapa klub dan timnas di seluruh dunia. Selain mudah didapat, fungsinya juga sangat membantu tim pelatih untuk mengontrol para pemainnya. Yap, di tahun 2023 kemarin, Sinteyong kembali melakukan gebrakan bersama PSSI dengan menggandeng teknologi jenis baru lagi bernama Metrika Sport. Hal itu sendiri diketahui usai sang produsen Metrika Sport mengumumkan kerjasama dengan PSSI lewat cuitan Twitternya. Yap, Metrika Sport sendiri merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis berupa video pertandingan, di mana perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Nah, perangkat ini diharapkan akan memudahkan tim analis timnas Indonesia untuk membedah taktik dari tim lawan. Seperti misal ketika Sinteyong mengirim secara langsung dua analis timnas, yakni Ferry Patriadi dan Kim Dong-jin ke Amman, Yordania, untuk memantau langsung performa timnas Irak ketika melawan timnas Yordania. Nah, dengan modal pengamatan mereka nantinya akan diaplikasikan dan dibedah dengan menggunakan Metrika Sport. Nantinya, sebagai hasil akan diserahkan langsung kepada Coach Shin untuk jadi bahan pertimbangan terkait taktik dan lain-lain. Dan buat yang belum tahu, kalau perangkat Metrika Sport yang akan menjadi senjata timnas Indonesia tersebut bukanlah teknologi yang kaleng-kaleng, sebab dua tim ternama Eropa, yakni Fenerbahce dan Benfica, telah lebih dulu berlangganan perangkat tersebut. Fenerbahce yang merupakan raksasa Turki menggunakan Metrika Sport untuk pengembangan pemain di akademi mereka. Sementara raksasa Portugal, Benfica, menggunakan Metrika Sport untuk departemen analisis mereka. Pokoknya, untuk berjuang mendapatkan data yang lengkap dari tim maupun calon lawan, Benfica selalu percaya menggunakan Metrika Sport. Oke, saudara, itu satu video dari channelnya Gals yang membahas tentang penggunaan teknologi yang dipakai oleh PSSI dan Sinteyong, yang dikabarkan tadi beberapa dari pelatih-pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia itu sudah menggunakan teknologi-teknologi seperti juga Luis Milla dan Simon McManamy yang sudah menggunakan teknologi-teknologi tersebut ya. Tetapi ini dalam kategori ini Sinteyong menggunakan teknologi berbeda ya. Metrika Sport itu tentunya lebih
canggih lagi teknologinya, di mana memang di beberapa negara telah menggunakan teknologi tersebut untuk menganalisis pemain atau kekuatan pemain yang sedang bertanding untuk dapat segera dianalisis oleh pelatih, di mana kita ketahui bahwa pada saat Indonesia melawan Jordania, kita telah berhasil menggunakan teknologi tersebut yang pada akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23 melawan Jordania. Dan tentunya teknologi ini merupakan teknologi yang pertama sekali digunakan di Indonesia, dan kita juga belum tahu apakah negara-negara sudah mempergunakan teknologi ini. Tapi yang pernah tadi dikatakan oleh Channel Gas bahwa untuk pemakaian rompi dan sebagainya itu memang sudah banyak digunakan. Namun Sintayong dalam menerapkan teknologi ini menggunakan juga jam tangan untuk mengetahui kadar air dari para pemain yang sedang berlaga atau bertanding ya. Jadi ini sangat penting sekali, dan kita selaku fans Indonesia sangat mendukung PSSI untuk menerapkan teknologi-teknologi canggih ini, di mana jangan sampai nanti pemain-pemain yang sudah dipilih oleh Sintayong kemudian performanya menurun pada saat dilakukan pertandingan atau saat melakukan pertandingan. Dan ini tentunya sangat membantu Sintayong dalam melihat bagaimana taktik lawan dan bagaimana taktik yang harus diterapkan oleh Sintayong selaku pelatih daripada PSSI. Dan ini merupakan terobosan terbaru dari PSSI, dan kita dukung terus PSSI. Semoga apa yang telah dilakukan oleh PSSI ini ke depannya dapat memberikan efek baik kepada timnas Indonesia. Nah, saudara, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa Anda tolong subscribe channel Gas dan channel Gerbang 7 ini agar channel ini bisa berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.